Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami menghadap di Kau yang Maha Kudus, Bapa Yahweh yang Maha Kudus, melalui firman-Mu yang telah menjadi manusia, yaitu Yeshua Masiak yang kami imani, yang sudah tinggal di antara kami dan memerintah hidup kami. Oleh Roh Kudus-Mu, Raka Kudus-Mu, Nafas Kudus-Mu, dan biarlah menghantar kami untuk menyampaikan kebenaran firman sabda-Mu pada saat ini. Inilah doa yang aku naikkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Yeshua Mesias sebagai firman-Mu yang telah menjadi manusia, yang tinggal di antara kami dan memerintah hidup kami dalam nafas kudus yang selalu menghantar kehidupan kami ya Bapa. Segala puji bagimu ya Bapa, di dalam nama Bapa yang Maha Kudus Yahweh kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Pembacaan kita saat ini yaitu terambil dari kitab Kejadian. Bahasa Ibraninya itu Beresit, yaitu Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Bunyinya demikian. Dan Elohim berfirman, ini menurut kitab ILT, bukan lain. Ini terjemahan yang murni yang mendekati kesempurnaan, adalah kitab suci ILT. Kita ulangi. Kejadian 1 ayat 26. Dan Elohim berfirman, marilah kita membuat manusia dalam citra kita, menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di langit, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, atas segala yang melata dan merayap di muka bumi. Ayat 27, lalu Elohim menciptakan manusia menurut citranya, dan citra Elohim. Saya ulangi, ayat 27, lalu Elohim menciptakan manusia menurut citranya. Dalam citra Elohim Dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan Dia telah menciptakan mereka. Sebelum kita mengulas tentang pengertian dari ayat ini, saya menengking dulu karena pada saat ini ada penglihatan, ada seperti yang dilihat itu seperti ada apa yang di tepi pantai yang biasanya itu yang apa itu yang seperti punya kakinya 4 itu, yang kemudian ekornya itu seperti gergaji, ya buaya, ya diperlihatkan
dua buaya lagi berjalan, dan mungkin saat penyampaian ini ada kuasa kegelapan. Itu saya tengking dulu. Darah Yesus Masih memagari tempat ini. Biarlah pada saat ini oleh darah Yesus Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menguasai hidup ini, yang oleh kuasa darah Yesus Masih, tempat ini ketika penyampaian firman kebenaran ini, biarlah oleh kuasa darah Yesus Masih, sehingga oleh darah Yesus Masih, biarlah firman-Mu hanya Bapa yang berkarya dalam pemberitaan saat ini. Ini doa yang aku naikkan kepadamu, ya Tuhan Yesus Masih Juru Selamat, ke jiwa kami yang hidup, kami sampaikan kebenaran ini. Haleluya, amin. Ini mengenai citra. Citra Elohim, manusia itu diciptakan menurut citranya. Citra ini kalau di dalam kamus bahasa itu di dalam dua dimensi. Citra itu adalah lukisan atau foto. Jika di dalam tiga dimensi, citra itu adalah patung. Ini mengenai citra. Jadi citra Elohim itu, citra itu seperti rupa atau gambar. Pengertian dari citra itu adalah rupa atau gambar. Jadi manusia itu diciptakan serupa dengannya atau segambar dengannya. Arti dari citra. Kalau citra, dari kata citra ini, kalau di dalam dua dimensi, dia di dalam lukisan dan foto. Kalau dalam tiga dimensi, dia adalah patung. Ini berbicara citra. Jadi diciptakannya manusia itu menurut rupa atau gambar Dia Sang Pencipta yang Maha Kudus. Jadi manusia itu diciptakan seturut gambarnya. Tetapi di sini, di dalam ayatnya yang ke-27, kita ulangi, lalu Elohim menciptakan manusia menurut citranya. Dalam citra Elohim, Dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka. Jadi di dalam citra, dalam rupa, justru adalah dua pribadi. Tapi pengertian dua ini adalah satu, yaitu satu karena disatukan. Yaitu ada dua jenis, yaitu perempuan dan laki-laki. Berkelamin perempuan dan laki-laki. Ada pertanyaan dari seorang yang mungkin dia memiliki pemahaman, dan dia bertanya mengenai Elohim atau Tuhan itu sebenarnya laki-laki atau perempuan. Karena ini citra rupanya yaitu laki-laki dan perempuan di dalam ayat 27 ini. Kita ulangi, lalu Elohim menciptakan manusia menurut citranya. Dalam citra Elohim, Dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka. Dalam citra sesembahan Elohim, pengertiannya sesembahan. Pengertiannya sesembahan. Jadi kalau mau ke Kristen, harus Kristen, jangan ke nama Tuhan agama lain. Sehingga kita bahas ini di dalam pengertian yang murni. Jangan ke ilah lain sehingga itu merembet itu ke hal-hal yang lain. Jadi di sini Elohim
Elohim pengertian ke bahasa Indonesia itu sesembahan, bukan menyebut nama apa itu. Jadi di sini kita supaya dapat memahami dengan jelas, pasti, yaitu apa? Perempuan atau laki-laki? Jawabannya menurut saya di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Matius 20, saya ulangi, di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 23 sampai 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Pasal 4 ayat 23 sampai 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Namun waktunya, ini mengenai percakapan Yesus dengan wanita Samaria. Bahasa Ibrani-nya Samaritan. Nama asli dari Samaria itu Samaritan. Oke, pasalnya ayatnya yang 23, ulangi, kita baca. Namun waktunya, mulai dibaca, namun waktunya sedang tiba dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia di dalam seperti itu, menyembah Dia seperti itu. Elohim itu adalah ruah, nafas, atau roh. Jadi di sini di dalam kitab ILT itu Yohanes pasal 4 ayat 24, Elohim itu adalah roh, dan mereka menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi di dalam pembacaan awalnya di Kejadian, yaitu citranya berarti roh. Jadi di mana ada hidup itu ada gambar, adalah rupanya. Jadi di pemikiran, di tindakan, di perilaku, itu juga di dalam hal citra. Citra itu juga menyangkut elemennya kepada perilaku, kepribadian, itu mengenai citra. Dan dalam kita bertindak secitra, serupa, segambar, semarifat dengan Dia, yaitu kita adalah berpadanan kepada firman Elohim, kepada sabdanya, yaitu hanya mematuhi apa yang telah Dia perintahkan, dan itu kita jalankan. Itu citranya. Tetapi di dalam diri adanya adalah ruah atau nafas hidup, nafas yang kudus. Di sini tertulis adalah roh, suatu spirit atau satu kekuatan. Jadi Tuhan itu bukan dalam bentuk lain di dalam Kristen. Saya juga ada karunia mimpi.
Kalau malam hari saya tidur nyenyak, saya bermimpi. Dan apakah itu di mimpi atau ini di buku, yang saya baca tulisannya, kalau saat padat itu batu, kalau saat cair itu air. Saya cari-cari buku itu, catatan itu tidak ada lagi di mana buku tersebut. Tapi saya pikir mungkin saya ini membaca itu mungkin lagi mimpi atau memang ada di buku-buku yang saya miliki. Berhubung saya ada juga karunia mimpi. Sampai Tuhan saya bertemu dengan Tuhan, dan itu di mimpi. Jadi kalau saya belum masuk sekolah pendeta, saya sudah jadi pendeta berkhotbah. Waktu saya latihan tinju DP siang saya bertinju, di malam sementara saya sebelum berbaring tidur, saya di kamar juga saya sudah latihan pukul-pukul dan menghindar, karena esokannya saya berlatih dengan menghindar pukulan dan memukul, bagaimana teknik-teknik memukul dan menghindar. Tapi kata dokter, kalau siangnya itu memikirkan Tuhan, ya malam harinya bertemu Tuhan. Tapi saya katakan itu tidak akan. Walaupun pendeta bagaimana dia mau tidur dengan pakai Tuhan sampai matanya tertutup dan dia tidur, tidak menjamin bahwa dia bertemu Tuhan. Orang kalau bertemu dengan Tuhan itu sedikit ya. Walaupun dia dengan membaca kitab suci, dengan terus kitab ini di dadanya, dan sampai dia ini otaknya bergerak di firman-firman Tuhan itu sampai dia tidur, dia tidak akan bertemu Tuhan. Jadi dokter yang salah. Jadi kesalahan dokter. Buktinya saya bertemu Tuhan, buktinya saya berkhotbah, mimpi-mimpi berkhotbah, jadi pendeta, mengajarkan jemaat. Di siang hari saya latihan tinju, menghindar dan memukul. Tapi saya tidur, saya bermimpi berkhotbah. Sampai pagi itu saya mimpi puji-pujian, menyanyi lagu rohani dan berkhotbah. Pakai jas, dasi lagi, dan mengajarkan jemaat. Dan saya memang dokter ada benarnya, tapi dalam lain ini salah kalau dalam perkataan dokter yang mana kalau di siang hari sebelum dia tidur, dia pikirannya itu, karena saat dia kemudian tidur otaknya katanya bergerak, terus bergerak. Jadi disitulah dia, pokoknya kalau dia baca buku tentang Tuhan, disitulah dia bertemu Tuhan. Oke, tapi saya katakan tidak menjamin semua pendeta bertemu Tuhan. Sedikit orang mimpi bertemu Tuhan. Dokter saja coba dia menyanyi atau dia baca-baca kitab terus sampai dia tidur, dia tidak akan bertemu Tuhan. Kalau di dalam kitab suci tentang mimpi itu adalah petunjuk dari Tuhan. Itu termasuk Yesus itu lahir itu juga malaikat itu menyampaikan itu lewat mimpi. Mimpi dan impian itu beda. Ketika orang punya karunia mimpi, katakan itu hayalan karena itu impian. Padahal orang sudah menceritakan dia bermimpi. Berarti kau bermimpi, dia tidur nyenyak dan dia bermimpi. Pengertian impian dan mimpi beda. Kalau impian itu adalah hayalan, suatu yang dicita-citakan atau diidam-idamkan, yang akan dia ingini atau dia harapkan, itu impian. Tapi kalau mimpi, dia tidur dan bermimpi.
tapi orang tidak tahu menempatkan. Itu seakan-akan menghakimi tidak ada mimpi menurut mereka. Jadi orang berjalan itu banyaknya iri. Banyak hamba-hamba Tuhan saling sikut sudah bermimpi, ini hayalan. Padahal itu mimpi, bukan impian. Bukan angan-angan, impian atau hayalan. Tapi kalau mimpi, tidur nyenyak, dia bermimpi. Nanti mimpi itu dia tidur. Kalau dia tidak tidur, dia tidak bermimpi. Beda dengan impian. Kalau impian itu hayalan. Begitu. Jadi sudah mengenai Tuhan, itu sudah dapat diketahui Bapa Yahweh itu adalah ruach, adanya adalah nafas. Citranya yaitu adalah kehidupan, karena manusia dihidupkan. Jadi di dalam citra itu menyangkut perilaku, karakter atau pendirian atau kepribadian dari citra, dari kata citra itu sendiri. Karena citra kalau dari 2 dimensi itu foto dan lukisan. Kalau di dalam 3 dimensi dia adalah patung. Jadi adalah wujud atau gambar. Itu rupa atau yang dimaksudkan dengan citra. Jadi citra Elohim itu menyangkut diri, rupa dari Elohim itu sendiri atau sesembahan. Sesembahan itu yaitu Bapa Maha Kudus, Bapa Yahweh. Demikian tentang pembacaan kita, yaitu di dalam perenungan lewat kitab suci yang terangkat dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, dan juga pendukungnya dalam kitab Perjanjian Baru yaitu Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Intinya dalam Yohanes 4, Injil Yohanes 4 ayat 24, yaitu bahwa Bapa itu adalah roh, sehingga orang menyembah itu harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, dan itu kebenarannya. Ternyata manusia diciptakan itu serupa dalam citranya, itu laki-laki dan perempuan, yaitu citra kehidupan, yaitu diberikan nafas. Gambar atau wujud nyatanya adalah kehidupan, karena dia memberikan nafas dari dia dihembuskan, sehingga menjadilah manusia itu bergerak menjadi makhluk yang hidup. Jadi pada dasarnya adalah ruach atau nafas, roh itu sendiri. Jadi bukan zat. Entah saya kata sampai ke lain-lain itu ke mimpi, karena saya pernah membaca kitab, pernah membaca buku, yaitu tertulis kalau zat padat itu batu, kalau zat cair itu air. Tapi saya cari di buku-buku ini tidak ada, atau itu tercecer di mana atau terselip di mana, atau itu di mimpi, karena saya kalau saat tidur itu bermimpi, mimpi berkhotbah, mimpi puji-pujian, mimpi seperti baca buku itu barangkali ya bisa saja itu mimpi.
tapi itu di dunia nyata itu dicari kebenarannya. Apakah zat padat itu batu, apakah zat cair itu adalah air. Itu nanti dicari di dunia nyata. Tapi tidak salah, karena kalau mimpi itu adalah petunjuk. Jadi seperti penyampaian pada awalnya itu sudah diperlihatkan ada roh jahat, yaitu buaya, dua yang sedang berjalan, di depan sudah ditengking oleh darah Yesus Masias, sehingga kita lancar dalam menyampaikan kebenaran Elohim, sehingga dapat terbaca dengan baik dan dapat direnungkan tentang isi kebenaran firman Elohim, sehingga kita dapat mengerti dan memahami penyampaian ini. Dan saya kedepannya akan membaca kitab-kitab suci, dan itu akan saya kirimkan ke YouTube supaya orang-orang dapat melihat bagaimana saya berkhotbah menyampaikan kebenaran isi firman Tuhan, isi firman Elohim, Bapa Yahweh. Dan saya akan sampaikan kebenaran ini menurut pandangan dan tafsir saya. Saya masuk sekolah pendeta itu karena pernyataan Elohim dari orang-orang yang terpercaya memiliki nubuatan dan penglihatan. Saya diutus, langsung dipilih, bukan hanya diutus, dipilih untuk pergi ke sekolah pendeta. Hanya saya belum wisuda, tapi sudah menyelesaikan sekolah pendeta. Tapi mungkin tahun ini umur panjang dan diberikan ada gangguan lagi darah Yesus. Mungkin ada sesuatu yang kata ini tidak sampai di sini, karena ini tentang memohon ampun. Kita ke doa. Kita tidak seharusnya menyampaikan sampai jauh, sehingga ya terima kasih ya Roh Kudus, Engkau sudah menyatakan untuk tidak berkata-kata yang ke hal-hal yang jauh, karena pada saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dan firman Bapa ya Elohim yang sudah disampaikan. Mohon ampun kalau sudah diberitahukan yang mana batasi saja dan berakhir di sini penyampaian. Terima kasih Elohim, terima kasih Engkau sudah dapat membuka hati untuk dapat belajar kebenaran firman, sehingga biarlah ini menjadi rema bagi orang-orang yang mendengarkan. Mereka dapat mengerti dan memahami dan apa yang telah disampaikan di dalam pembacaan ini. Inilah doa yang aku naikkan kepadamu ya Bapa Yahweh, Bisim Yesus Masias Mesias, sebagai firman-Mu yang telah menjadi manusia, dan itu Engkau sendiri yang sebagai firman yang telah menjadi daging, yang telah memerintah hidup kami dengan ruah kudus, napas kudus-Mu yang yaitu Engkau sendiri ya Bapa. Ya Bapa, kami percaya satu nama yang ajaib, yaitu nama-Mu ya Bapa. Dan semua itu adalah karya-Mu, baik dalam Anak dan di dalam Roh Kudus, Ruach HaKodes. Itu adalah Engkau sendiri, dan Engkau yang berkarya untuk menyelamatkan manusia. Dan semua kemahakuasaan-Mu, dan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh sesuatu apapun, karena Engkau adalah Elohim yang tidak terbatas, karena Engkau yang menguasai segala yang
ada, karena Engkau pencipta yang maha kuasa. Engkau yang memberikan kehidupan, sehingga itu kami hidup di dalam Putra-Mu, yaitu sudah menyelamatkan kami, dan sabda-Mu sudah hidup di dalam kami. Dan inilah doa yang aku naikkan kepadamu ya Elohim, dan nama Yeshua HaMashiach adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa kami, Mesias yang hidup, yang Engkau urapi dalam diri kami. Dan itu karena karya-Mu, karena anugerah keselamatan yang telah Engkau limpahkan, karena kasih-Mu atas kami. Inilah doa kepadamu ya Elohim. Haleluya. Amin.